Surat Al-Hajj ayat 27, ayatnya 2 dan 7, keren. Sama dengan Isra Mi'rajnya Nabi 27. Keren ya. Dan saya selidiki ya secara matematika, ternyata susunan Quran itu memiliki makna yang luar biasa. Nomor ayat, nomor surat luar biasa. Surat Al-Isra nomornya 17, coba. Ini ayat ini ya, Quran surat Al-Hajj itu ayat 27, cerita apa? Coba kita lihat. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Wa azin finnas bil hajj. Yang diseru lagi-lagi manusia. Jadi haji itu bisa dilakukan oleh semua manusia tanpa batasan apapun, nggak ada syarat apapun. Maha adil Allah. Di sini tidak ada syarat keyakinan, tidak ada syarat uang, nggak ada. Dan serulah manusia untuk berhaji. Wa azin finnasi bil hajj rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Niscaya mereka akan datang kepada kamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Jadi unta yang kurus itu simbol untuk jasmani manusia. Unta warnanya apa? Coklat kan? Kuning keemasan kan? Tapi di Quran dikatakan unta yang kurus. Jadi haji itu menurut Quran bukan naik pesawat. Berjalan. Berjalan kepada siapa? Berjalan kepada yang menyeru. Siapa yang boleh menyeru? Yang sudah tahu. Ini ada yang sudah tahu nih. Dia menyeru kepada yang belum tahu. Yang belum tahu cukup berjalan menemui yang sudah tahu. Gitu aja kok ayatnya. Berjalan menggunakan unta yang kurus. Jadi berjalannya kepada siapa? Ini harus jelas. Kan ini di sini dikatakan, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Siapa yang boleh menyeru? Yang udah tahu. Niscaya mereka akan datang kepadamu, kepada yang menyeru, dengan cara berjalan dan mengendari unta yang kurus. Jadi tugas orang yang tidak tahu cukup berjalan menemui orang yang belum tahu, orang yang sudah tahu. Paham? Keren nggak ayat ini? Kalian naik, waktu aja naik apa? Naik Garuda. Tugasnya jalan kaki kok. Tapi yang harus kamu temui siapa? Yang menyeru. Dan siapa yang boleh menyeru untuk berhaji? Yang sudah tahu. Luar biasa ya. Oke. Baik, saya akan tunjukkan ya Quran surat Al-An'am. Nih, yang sudah dibuka mata kalbunya udah boleh tuh dengar surat Al-An'am dari saya. Sudah ada satu set ya, satu surat Al-An'am. Kita lihat ayat 118. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada tanda-tandanya. Ya, apa yang kalian lakukan selama ini? Memotong hewan dengan membaca basmalah. Sakit nggak hewan? Saya mau nanya, hewan yang disembelih pengen hidup nggak? Sakit nggak? Hewan yang disembelih makhluk hidup bukan? Sama nggak dengan kalian? Nggak ada rasa-rasan. Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Kalau ayam mau disembelih, hampurannya ayam. Minta maaf, saya perlu protein. Sudah takdirmu. Saya doakan ya, semoga ruh yang ada pada tubuhmu saat setelah mati nanti ditakdirkan memiliki tubuh baru yang lebih bagus, jangan jadi ayam lagi. Itu nggak doanya? Boro-boro. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untung ayam tuh bisa ngomong. Pengasih penyayang gimana kamu? Harak kakuring cek ayam. Nyari. Nah, kita mengartikan menyembelih atas nama Allah itu begitu. Menyakiti binatang lain yang punya hak untuk hidup dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim dan merasakan itu seakan-akan sudah sah. Padahal menyembelih atas nama Allah nggak ada kaitan dengan itu. Menyembelih mana? Menyembelih sapi betina atas nama Allah, untuk Allah. Dan kalau kita menyembelih ini di Baitul Atiq, maka kita akan jumpa dengan Allah. Itulah menyembelih untuk Allah, menyembelih atas nama Allah.
Paham sekarang? Paham menyembelih atas nama Allah? Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ngamuk tak sapi? Betul? Begitu mau diringkus, kabur. Kenapa kabur sapi? Kenapa kabur? Ya pengen hidup. Kamu juga kamu disembelih kabur. Paham maksud saya? Bismillahirrahmanirrahim. Tek. Apa iya? Di tempat suci ada altar yang terkena darah. Darah itu haram. Itu simbolik. Yang haram bukan darahnya, yang haram itu pertumpahan darah. Jangan letterlock memahami Quran. Darah haram. Kalau haram darah, kalau darah haram di tubuh kita isinya apa? Di tubuh binatang? Emang daging artinya apa? Daging itu kan kumpulan pembuluh darah. Kalau darah haram, daging haram juga. Karena daging itu kumpulan pembuluh darah. Di Quran ada kata-kata darah itu haram. Bukan darahnya, pertumpahan darah. Menyakiti binatang lain sampai keluar darahnya itu yang haram. Bukan darahnya. Coba belajar itu yang waras. Ngerti maksud saya? Nah, kalau darah haram berarti tubuhmu isinya apa? Darah semua. Daging, darah. Daging ayam, darah. Daging ikan, darah. Haram semua dong. Bukankah daging itu kumpulan pembuluh darah? Makanya Quran itu dipahami secara kontekstual. Kalau di Quran dikatakan darah itu haram, yang haram itu apanya? Pertumpahan darahnya. Kalau darah itu keluar tertumpah karena disakiti, itu yang haram. Kau main pukul-pukulan sampai keluar darah itu haram. Darahnya sendiri ya tidak haram. Bagaimana darah haram? Saya nggak mau dekat sama Mas Tri. Kenapa? Tubuhnya ada darahnya. Saya nggak mau salaman sama Kang Aris. Kenapa? Tubuhnya ada darahnya. Haram. Begitu? Subhanallah. Jadi sebetulnya yang haram itu adalah pertumpahan darah. Darah ketika keluar karena kita berkonflik itu haram. Perang itu haram. Menyakiti orang sampai terluka haram. Ngerti maksud saya? Kita lihat ayat 119-nya. Mengapa kamu tidak memakan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Pada sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atas kamu, kecuali apa yang terpaksa kamu makannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Inilah, kebanyakan manusia itu senangnya menyesatkan orang lain dengan hawa nafsunya tanpa pengetahuan. Jadi begitu bilang darah haram, langsung darahnya yang haram, gitu kan? Karena tidak punya pengetahuan. Dan orang yang tidak punya pengetahuan, dia cenderung menyesatkan orang lain kalau bicara. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Baik, kita simpulkan. Sekarang mengerti tujuan haji? Mengerti. Mengerti tujuan kurban? Mengerti. Mengerti sekarang hewan kurban? Mengerti? Oke. Mengerti bagaimana cara menyembelihnya di mana? Di Baitil Atiq. Jangan keluar dari diri. Jika itu bisa terlaksana, maka disitulah kita akan mengenal jati diri kita yang sesungguhnya. Dan siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhan. Jadi hari ini episodenya haji kurban secara hakikat. Saya tidak menjelaskan ritualnya, karena itu sudah diulang-ulang di banyak ceramah saya. Kenapa tawaf itu 7 putaran? Kenapa mulainya dari Hajar Aswad? Kenapa lewat Multazam? Kenapa lewat pintu Ka'bah? Kenapa lewat Makom Ibrahim? Kenapa lewat Hijr Ismail? Kenapa harus istilam ketika di rukun Yaman? Kenapa doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar? Kenapa dimensinya lingkaran? Bukan kotak. Ka'bahnya kotak tapi kita kelilingnya lingkaran. Mengapa? Itu sudah saya jelaskan di banyak ceramah saya. Saya tidak jelaskan di sini untuk menghemat waktu saya. Saya berbicara dimensi yang berbeda. Lanjutan dari itu. Yang itunya sudah saya jelaskan. Makanya ketika haji kita pun harus umroh. Dan saat umroh kita harus menjatuhkan niat. Pada saat menjatuhkan niat, ya, kalau di luar kota Mekah, maka kita jatuhkan niat. Kalau dari Madinah ke Mekah, jatuhkan niat di Bir Ali, Masjid Bir Ali. Tapi kalau kita sedang di Mekah,
harus keluar dari kota Mekah. Jatuhkan niatnya di mana? Itu di tempat yang namanya Ji'ronah. Ji'ronah itu dari bahasa Arab ja'a ro'aina. Ja'a itu datang, ro'a melihat, ana aku, ja'a ro'aina, datanglah untuk melihat aku. Luar biasa. Makanya setelah menjatuhkan niat di situ, perjalanan dari Ji'ronah ke Masjidil Haram, kita baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Luar biasa. Kalau tahu artinya, luar biasa. Kalau nggak tahu artinya biasa aja. Paling kalian di bis hanya mempercantik diri, pakai kacamata hitam. Kalian begitu kan? Tanya, ada ibu-ibu di Mekah teriak-teriak sama saya. Ayah guru, ke Mekah gelap terus. Ya iya, mana yang pakai kacamata hitam wae isuk bekas sore. Sudah jadi wisatawan. Ya. Oke. Satu ayat yang terakhir dari saya akan tunjukkan Quran surat tentang haji yang langsung, yaitu Quran surat Al-Imran ayat yang ke-96. Ini supaya ada review sedikit ya. Oke. Baik, kita lihat. Di sinilah Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah ya wa hudal lil alamin. Sesungguhnya awal rumah wudi'a itu diartikan berkumpul. Padahal wudi'a itu dari wudu itu berpisah sebetulnya. Sesungguhnya awal rumah untuk berpisahnya manusia dengan apa? Ya dengan selain Tuhan. Yaitu di Bakkah al-Mubarakah. Tempat tersembunyi yang diberkahi, itulah qalbu. Disitulah wahudal lil alamin, ada petunjuk bagi segenap manusia. Apa petunjuknya? Yang pertama petunjuknya apa? Fihi ayatum bayyinah. Di dalamnya ada tanda Tuhan yang terang benderang. Satu tandanya. Yang kedua, maqamu Ibrahim. Di dalamnya juga ada maqam Ibrahim. Ada level Ibrahim. Siapa yang bisa mencapai itu, dia mencapai level Ibrahim. Kalau di Mekah, maqam Ibrahim di luar Ka'bah. Tapi di ayat ini dikatakan maqam Ibrahim di dalam bait. Beda ya. Wa man dakhalahu, siapa yang bisa masuk ke dalam bait itu kana aminan, aman dia. Kalian pergi ke Mekah, tidak ada yang boleh masuk ke Ka'bah. Padahal di ayat ini harus masuk. Kan yang namanya berkunjung ke rumah Tuhan harus masuk dong. Kalau nggak masuk namanya bukan berkunjung. Kalian kalau nggak masuk ke rumah saya, ya boro-boro saya menyuguhin. Tahu aja kalian datang, enggak saya. Mau berkunjung ke rumah Allah, disuguhi Allah. Ya masuk. Maka di Quran dikatakan, siapa saja yang masuk ke rumah Allah dia akan dapat hidangan dari langitnya Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'id. Maka dia akan berhari raya. Kapan hari raya terjadi? Saat hidangan dari langit Allah turun. Dan kapan Allah menghidangkan hidangannya? Kalau kamu berkunjung di rumahnya, keliling-keliling luarnya, siapa yang nyuguhin? Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke dalamnya aman. Aman. Di sana setan juga diikat. Gak bisa apa-apa setan. Belenggu. Walillahi ala nas hijjul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke bait itu. Bait apa? Bait yang awal Allah ciptakan. Jadi yang menciptakan bait ini bukan manusia, Allah. Jadi rumah yang harus dikunjungi oleh kita, bait yang harus dikunjungi oleh kita adalah Baitullah yang buatan Allah. Manis tato'a ilaihi sabila. Bagaimana yang tahu jalannya. Jadi yang bisa berkunjung ke sana hanya yang tahu jalannya, hanya yang tahu caranya. Ada yang belum tahu? Yang belum tahu cari tahu dong. Yang sudah tahu yang tekun. Ya, gitu. Supaya menjadi ulul albab. Gitu aja saya kira. Tuntas kajian hari ini. Karena saya memberikan kajian ini versi yang berbeda, lanjutan dari kajian-kajian sebelumnya. Jadi ritualnya semua tidak saya bahas lagi, karena itu sudah bisa kalian dengar di kajian-kajian sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.